do that. Who's this joker? Get the fuck back! Chinatown, Broadway and Hill. Repeat, code red in progress. Get out of the fucking truck! Policeman dispatched. Come on, get out of there! He's not a cop. But if he's not a cop, what is? You ready? Bang. Didn't make it. I need to know who killed my son. It's gotta be an inside job. I do bear a grudge. Hai Dimensi Lover, apa kabarnya semuanya? Mimin doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini nih guys, langsung aja kita akan membahas sebuah film tentang perampokan mobil lapis baja pembawa uang yang berjudul World of Men yang dibintangi oleh Jason Statham. Film ini sendiri disutradarai oleh sutradara kawakan yaitu Guy Ritchie. Film ini diawali dari sebuah mobil pengantar uang dari bank pusat menuju cabang bank lain yang dibegal beberapa anggota komplotan bersenjata yang menyamar sebagai pekerja bangunan dengan senjata lengkap. Begal itu menyengat mobil pengantar uang dengan sebuah mobil dam. Setelah berhenti, kemudian terjadi penodongan hingga dibuka paksa dan dilempar granat pijar. Dua petugas yang mengantarkan mobil baja itu terpaksa harus turun dan para pembegal mengambil semua uang dalam mobil tersebut. Setelah menembak dua petugas itu, sang pembegal langsung kabur membawa uang yang dirampasnya. Dan kemudian film pun dimulai. Namun, sebelum lebih lanjut ke film ini guys, Mimin mohon bantuannya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Thank you. Lanjut. Adegan kemudian berlanjut dengan terlihat di sebuah kantor yang ramai dengan aktivitas pekerja. Kemudian terlihat seorang yang sedang diinterview. Ternyata orang itu sedang diwawancara sebagai petugas keamanan pengantar uang bank. Dan sang manajer memberitahu peraturan yang berlaku hingga besarnya resiko dari pekerjaan tersebut. Manajer juga menceritakan kejadian 2 bulan lalu yang menewaskan 2 petugas pengantar dan 1 warga sipil. Petugas baru ini bernama Patrick Hill. Kemudian, Patrick dipertemukan oleh seorang petugas senior bernama Ballet yang akan mendampinginya saat tes. Ballet mentraining Patrick dengan berbagai kualifikasi dan tes fisik, termasuk tes menembak dan juga mengemudi. Setelah selesai tes tersebut, ternyata Patrick memenuhi nilai standar kelayakan. Walau ada beberapa yang kurang, tetapi akhirnya perusahaan menerimanya. Dan hari pertama penugasan Patrick dipasangkan dengan seseorang bernama Dave dan masih diawasi petugas seniornya yaitu Ballet. Di perjalanan, Dave menceritakan tragedi 2 bulan lalu. Sama seperti yang diceritakan manajer perusahaan, dia memberitahu bahwa petugas yang harusnya jalan adalah dirinya. Tetapi pada saat itu Dave berhalangan hadir dan digantikan temannya hingga temannya tewas. Akhirnya tugas pertama Patrick berhasil dengan sempurna, yaitu mengambil uang dari sebuah bank yang berjumlah 2,5 juta dolar. Dan akhirnya pekerjaan pun selesai. Semua petugas absen keluar. Setelah bertugas, biasanya petugas menongkrong di sebuah bar. Kemudian Ballet pun mengajak Patrick untuk ikut nongkrong bersama. Kemudian lanjut dalam sebuah tugas berikutnya. Patrick masih dipasangkan dengan Dave. Di sebuah tempat pemberhentian, Dave menunggu Ballet yang sedang mengantar di bank lain. Dia menghubungi dengan radionya. Ternyata saat menghubungi Ballet menjawab dengan kode merah. Ballet dalam keadaan dibegal dan sang penjahat memberitahu jika Ballet ingin selamat, maka dia harus mengantar uang yang dibawa Dave dan Patrick ke lokasi Ballet dibegal. Kemudian mereka mengantarkan ke lokasi yang sudah disepakati oleh para pembegal. Di lokasi tersebut sudah terdapat Ballet yang dikeluarkan dari mobil. Patrick dan Dave akhirnya berhenti. Mobil begal lain memepet mobil Dave dan Patrick
Begal itu menyuruh melempar uang ke dalam bak mobil yang sudah disiapkan di belakang mobil baja Patrick, dan Patrick pun dengan tenangnya menuruti. Walau Dave sempat tidak setuju dengan pendapat Patrick. Akhirnya, pada saat yang tepat, Patrick hanya keluar sendiri dan menghabisi semua begal tanpa ampun. Hal itu seketika membuat ketua begal panik karena tembakan Patrick tak ada yang meleset. Dengan ketakutan, ketua begal itu akhirnya turun dari mobil satunya. Ketua begal itu lari ke dalam lorong pabrik. Saat dikejar, Patrick akhirnya menembak kaki ketua begal tersebut. Saat mendekat, Patrick hanya bertanya siapa bos begal di belakang semua ini. Tetapi ketua begal itu tidak mau berbicara. Sebaliknya, dia malah mengumpat Patrick. Akhirnya, Patrick langsung menghabisi di tempat. Selepas kejadian itu, Patrick diinterogasi kejadian yang menimpa Ballet dan selamatnya melawan rombongan begal. Bahkan, 2 orang detektif memperlihatkan kejadian CCTV pasca 2 bulan sebelumnya yang terjadi saat begal yang menyamar menjadi pekerja bangunan. Patrick ditanya apakah ada salah satu dari begal yang dihabisi dari si begal sebelumnya. Patrick tidak melihat ciri-ciri yang sama dari begal sebelumnya. Karena insiden yang dialaminya, pihak perusahaan sangat respect dengan Patrick, dan standar perusahaan itu memberi waktu istirahat beberapa bulan kepada Patrick karena menyangkut psikis petugas yang bertugas agar tetap fokus dalam bekerja. Saat dalam masa break, Patrick menyewa sebuah hotel. Di hotel itu, Patrick didatangi seorang cewek. Cewek itu membawa beberapa berkas petugas pengantar uang yang akhirnya Patrick pelajari. Setelah 3 bulan, Patrick kembali bertugas, dan di hari pertamanya, teman-temannya sangat respect dan memberikan tepuk tangan semangat karena Patrick telah kembali. Patrick saat ini dipasangkan dengan Ballet untuk membawa uang dari sebuah bank. Saat bertugas, kembali lagi Patrick dan Ballet mengalami pembegalan. Mobil baja Patrick dan Ballet dipepet dengan sebuah motor dan kacanya disemprot dengan cat hitam. Beberapa anggota begal lainnya membuka paksa pintu belakang dengan sebuah gergaji besi sambil melepas sebuah bom asap. Ballet terpaksa turun, sementara dengan tenang Patrick malah keluar lewat pintu belakang dengan sebuah handuk yang telah dibasahi. Anggota gerombolan begal itu pun menodongkan senjata pada Patrick dan membentak Patrick untuk segera turun. Dengan tenang, Patrick turun, dan saat membuka handuk yang dibasahi, tiba-tiba semua begal kocar-kacir ketakutan dan langsung pergi meninggalkan Patrick dan Ballet. Hal ini membuat aneh Ballet dan semua orang-orang di perusahaannya. Saat Patrick sampai kantor, semua orang-orang membicarakannya. Saat ditanya bosnya, Patrick menceritakan kejadian yang dialaminya dan sama persis dengan apa yang diomongkan dengan Ballet. Kemudian, Ballet dan beberapa petugas lain benar-benar merasa aneh. Dia menceritakan kepada Dave saat insiden terjadi dan para begal ketakutan. Bahkan beberapa petugas lain sempat mengira bahwa Patrick adalah seorang polisi yang menyamar. Akhirnya, seorang petugas lain, yaitu seorang perempuan bernama Dana, sepertinya dia terpesona dengan Patrick dan akhirnya dia mengencaninya untuk dibawa ke rumahnya. Di tengah malam saat selesai perkejutan, Patrick menyuruh Dana berpakaian dengan mengajaknya ke ruang tamu. Di sana, Patrick menunjukkan beberapa gepok uang milik Dana yang disimpan dalam kardus. Patrick hanya memberitahu ada orang dalam yang terlibat mencuri uang perusahaan. Kemudian Dana tak memberitahu sehingga terpaksa Patrick mengancam dengan menembakkan pistol ke arah sofa Dana hingga Dana benar-benar takut dan serius menjawab pertanyaan Patrick. Akhirnya, Patrick memberitahu sebuah dendam pribadinya kepada Dana. Dia mengancam akan mengincar Dana dan keluarganya bila Dana terlibat dengan orang yang sedang diburu Patrick. Kemudian, film bergerak ke 6 bulan sebelumnya. Nah, di sini dijelaskan asal-usul sesungguhnya siapa Patrick. Ternyata guys, Patrick adalah seorang bos besar mafia yang selama ini bergerak di bidang pencucian uang dan barang. Diceritakan bahwa Patrick mempunyai seorang anak yang seumuran kuliah. Saat itu dia sedang ingin mengikuti acara. Tiba-tiba
Saat ingin berangkat, salah satu anak buah Patrick mengabari bahwa ada sebuah uang akan diantar. Anak buah ini akan melakukan perampokan terhadap mobil baja pembawa uang. Pada saat yang bersamaan, anak buahnya meminta tolong untuk mengamati mobil yang akan keluar dari garasi mobil tersebut karena lokasi Patrick tidak jauh dari gudang mobil baja pengantar uang. Dan anak buahnya menjamin aman. Dia hanya meminta Patrick memberitahu arah jalan mobil baja keluar. Akhirnya, sebelum Patrick ke acara anaknya, Patrick harus mampir di dekat garasi mobil baja itu dengan alasan membeli makanan. Patrick memarkir mobilnya di samping gudang mobil baja itu. Patrick meninggalkan anaknya di mobil karena Patrick hanya ingin membeli makanan untuk mereka. Patrick membeli makanan dan beritahu pada anak buahnya arah dari mobil baja tersebut. Kemudian tak lama, Patrick kembali ke mobilnya. Ketika Patrick menyambangi mobilnya, tiba-tiba dia melihat ada kejadian pembegalan dan dilakukan oleh pekerja pembohongan yang saat itu bekerja. Patrick tidak melihat anaknya dalam mobil. Anaknya sudah di posisi tiarap dengan ditodong senjata oleh beberapa begal yang menyamar menjadi pekerja bangunan. Hal ini sontak membuat Patrick langsung lari untuk menolong anaknya. Sang anak sudah ditembaki oleh begal. Beberapa bulan setelahnya, Patrick terlihat terbaring di rumah sakit dengan kondisi koma. Saat Patrick sadar, Patrick diberitahu bahwa dia telah selamat dari insiden penembakan yang membuatnya terkena 6 peluru hingga koma, dan dokter memberitahu bahwa anaknya tak selamat. Kemudian, Patrick menemui mantan istrinya yang saat itu menangis dan menyalahkan Patrick karena anaknya telah terbunuh. Hal ini membuat Patrick semakin marah besar. Kepada seluruh anak buahnya, Patrick mencari tahu siapa sebenarnya begal yang telah membunuh anaknya. Patrick menyuruh semua anak buahnya untuk mencari ke pelosok dunia mafia. Sampai-sampai anak buahnya menghabisi semua mafia yang berada di dekat daerah kota. Banyak korban yang berkelimpangan. Hingga anak buah Patrick tak kunjung menemukan informasi siapakah pembunuh anaknya atau gerombolan begal saat itu. Akhirnya anak buahnya memberi saran agar Patrick bisa mencari sumber informasi dengan cara yang berbeda dan tidak menghabisi semua mafia di kotanya agar tidak terjadi pengaruh di bisnisnya sebagai mafia. Disinilah Patrick akhirnya diterangkan bila Patrick adalah orang yang menyamar menjadi petugas pengantar uang demi mencari siapa pembunuh anaknya. Pada adegan berikutnya juga diterangkan siapakah begal sesungguhnya yang merampok mobil lapis baja. Ternyata mereka adalah anggota pasukan tentara yang telah bebas tugas. Komplotan ini berjalan mandiri tanpa seorang bos atau sewaan, dan murni hanya sebagai pembegal karena tak memiliki pekerjaan. Walau tanpa bos, mereka adalah komplotan satu kesatuan yang terdiri dari komandan dan anak buah. Jadi, mereka bekerja saat komandannya memberi izin. Mereka melakukan pencurian dari orang-orang kaya hingga orang kaya negara lain yang berada di Amerika. Setiap mereka kehabisan uang dari hasil pencurinya, maka mereka akan melakukan aksinya kembali. Hingga pada akhirnya, mereka berencana membegal mobil lapis baja. Di sini diceritakan detail pada peristiwa pembegalan mobil lapis baja. Sang komandan berencana akan melakukan aksi besarnya tepat di hari ulang tahun anaknya. Komandan mantan tentara itu berpikir dengan celah yang cukup tepat hingga sampai akhirnya di hari pembegalan. Ternyata uang yang dibegal telah direncanakan selama sebulan lebih dengan bantuan orang dalam. Disinilah akhirnya ternyata dalam melancarkan aksinya, komplotan begal ini dibantu oleh orang dalam. Orang itu adalah Ballet. Ballet merupakan mantan anggota tentara yang pernah bertugas di bawah pimpinan komandan begal ini. Aksi ini dilakukan cukup matang karena uang yang dibawa saat itu $6 juta yang mereka membuat rencana untuk membegal mobil lapis baja tersebut.
Dan Patrick pada saat itu juga anaknya merupakan korban di luar rencana para begal ini. Sebenarnya mereka tak merencanakan pembunuhan, tapi pada saat yang bersamaan ternyata petugas pengantar uang ini diceritakan melawan dan akhirnya salah satu begal yang mengawasi harus membunuh keduanya. Dan gilanya, salah satu anggota begal yang bernama Jan juga menghabisi anak muda yang berada di dekat lokasi itu, yaitu anak Patrick. Kemudian film bergerak ke 5 bulan setelah peristiwa pembegalan itu. Ternyata komplotan begal mantan tentara ini merencanakan kembali pembegalan yang lebih besar. Kali ini dia tak hanya membegal truk lapis baja, melainkan akan merampok depot atau gudang mobil lapis baja yang selama ini digunakan untuk transit uang dari bank. Tentunya mereka tak akan melakukan sendiri tanpa bantuan Ballet. Komplotan ini berencana lebih matang, karena yang akan mereka hadapi adalah orang-orang terlatih, yaitu petugas lapis baja yang ada di markas. Kali ini, para komplotan ini setidaknya akan merampok sebesar 160 juta dolar. Karena aksi yang direncanakan akan dilakukan pada hari yang disebut Black Friday, yaitu di mana sebuah mobil baja keluar bersamaan dan mengambil uang ke bank dalam waktu yang sama menuju markas. Saat peristiwa itu akan terjadi, Patrick dipasangkan dengan Ballet pada waktu itu. Dalam perjalanan sebelum aksi ini dimulai, justru Ballet memberitahu semua yang akan terjadi, yaitu perampokan besar-besaran di markas mobil lapis baja. Nah, disinilah Ballet juga bercerita kejadian pembegalan 6 bulan yang lalu. Hingga Patrick paham semuanya, termasuk anaknya yang tewas adalah suatu peristiwa kebetulan yang tidak direncanakan. Ballet memberi tahu agar Patrick mengikuti arahannya. Ia berjanji jika perampokan berjalan lancar, Patrick akan dibiarkan hidup dalam perampokan besar kali ini. Akhirnya, Patrick hanya terdiam dan mengikuti kemauan Ballet. Sebelum sampai di markas, Ballet sengaja mematikan kamera CCTV dalam mobil yang dipasang perusahaan untuk mengawasi petugas. Akhirnya, mobil Ballet dan Patrick disisipi para gerombolan begal yang sudah berseragam anti peluru lengkap dengan helm full face yang berjumlah 4 orang. Pada saat itu, Patrick tak bisa mengenali wajah mereka. Dia hanya melakukan apa yang disuruh Ballet. Peristiwa ini menjadi alibi Ballet bahwa seakan mobil bajanya telah dibajak hingga mereka masuk menuju depot mobil lapis baja. Saat mobil baja yang dinaiki Patrick dan Ballet melewati lobi scanning, mereka berhasil masuk. Kemudian Ballet pun turun dengan berpura-pura dibajak. Sementara Patrick dijadikan sandera untuk menuju brankas uang. Beberapa petugas sadar telah terjadi perampokan. Grab your gun, put it on the ground, and kick it to me, motherfucker. Wanna be a hero today? Lalu kemudian mereka membuka pintu trali besi yang ada dalam ruang brankas. Akhirnya Patrick diikat dan disuruh untuk tiarap. Sedangkan 2 anggota begal lain menerobos ruang scanning untuk bisa membuka akses bagi 2 anggota begal yang masih di luar. Saat lobby scanning dikuasai, 2 begal lainnya menyiapkan uang-uang dalam brankas untuk dipacking ke dalam tas. Pada saat bersamaan, ada petugas lain yang mencoba untuk menghentikan 2 begal yang akan menerobos brankas kedua. Kemudian di sana terjadi baku tembak antara petugas dan 2 begal, hingga salah satu begal terkena peluru tepat di leher karena bagian lain mereka menggunakan anti peluru dan tak mempan diberondong. 2 petugas yang memberondong mereka dihabisi para begal ini. Bahkan yang dekat dengan brankas kedua juga dihabisi seketika. Saat kekeosan terjadi, Patrick memanfaatkan situasi ini hingga dia melumpuhkan satu begal yang mengawasinya. Patrick berhasil lolos. Akhirnya dia merencanakan sesuatu. Dia memakai helm anti peluru full face begal yang telah dilumpuhkannya. Dengan tenang, Patrick membawa packing tas berisi uang, berjalan menuju mobil yang digunakan untuk memuat uang. Itulah kemudian Patrick memberondong habis-habisan kawanan begal lainnya. Sedangkan satu begal yang terkena tembakan di leher dibawa oleh 2 begal yang baru saja masuk. Saat akan menaiki mobil baja yang akan digunakan memuat, tiba-tiba 2 orang petugas lainnya yang ada di dalam mobil baja yang lain membantu menembaki begal-begal itu. Patrick juga menghujani tembakan para begal yang sudah lemah terkena leher hingga mati. Saat bersamaan, Ballet langsung meminta senjata kepada 2 petugas yang berada di truk. Kemudian, Ballet berbalik menghabisi 2 petugas itu seketika. Ballet juga menembaki Patrick hingga Patrick tersungkur. Dan pada akhirnya tersisa hanya 3 orang.
yaitu Ballet dan 2 begal lainnya. Kemudian mereka memasukkan uang dengan cepat dalam mobil lapis baja, dan saat itu mereka melarikan diri. Perampokan ini sangat diperhitungkan hingga saat tim SWAT datang pun mereka sudah menyiapkan jalan tikus yang akan dilalui. But there's nothing they can do to stop it. Di sebuah tempat yang merupakan titik kumpul, akhirnya Ballet, Jan, dan Komandan mereka akan mengganti mobil sesuai yang direncanakan. Tetapi saat akan memindah uang itu, si Komandan tampak kewalahan karena juga sempat terkena tembakan di leher. Dari hal itu tak banyak yang bisa diharapkan. Dengan mudahnya Jan menghabisi sang Komandan, hingga akhirnya yang tersisa hanya Ballet dan Jan. Mereka membawa uang dengan sebuah motor ATV menuju jalan tikus yang sudah mereka siapkan. Dengan menggunakan mobil lain. Saat selesai memindah uang, disinilah akhirnya Ballet kalah cepat dan akhirnya dihabisi lebih dulu oleh Jan. Jan akhirnya pergi dengan membawa mobilnya. Adegan dilanjutkan dengan Jan yang terlihat selesai mandi di rumahnya. Di sana sudah terlihat uang-uang hasil perampokan itu. Tak lama kemudian terdengar suara bunyi HP dari dalam tas yang berisi uang. Kemudian Jan menghampiri tas itu. Saat hendak mengambil, tiba-tiba Patrick sudah berada di belakang. Kemudian Jan pun kaget. Ternyata sebelum Patrick memakai baju begal, dia juga memasukkan HP dalam tas sebagai alat pelacak untuk melihat terakhir kali uang itu berhenti. Nah, disinilah Patrick benar-benar membuat perhitungan. Pada saat itu, Jan menanyai alasan Patrick mengejarnya. You here for the money? Don't want the money. Apakah hanya karena uang? Sebaliknya, si Patrick malah melempar surat yang berisi surat kematian anaknya, tentang sebab anaknya meninggal dengan 4 tembakan di tubuhnya. Patrick meminta Jan membacakan dengan keras, dan saat selesai membaca, Patrick menghabisi Jan dengan 4 tembakan yang sama pada anaknya saat meninggal. Dan begitulah akhir dari cerita ini. Trauma. Man or death. Homicide. Lungs. Dari kesimpulan dari cerita film ini, yaitu adalah komplotan begal yang punya background militer ternyata bisa salah sasaran juga saat membegal. Apalagi yang jadi korban adalah seorang anak bos mafia besar. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis komentar ya. Film ini guys, sangat seru buat kalian tonton. Buat kalian yang sangat suka dengan film genre action crime, langsung aja tonton filmnya. See you next time. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.